Saya garis bawahi dua garis bawah berarti kata kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, mari kita belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan kita pahami dan saya usahakan supaya mudah difaham. Materi yang saya bawakan pada sore hari ini adalah materi surat Al-Asr, yaitu wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal-amal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan saling berwasiat tentang kebenaran atau dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi dalam surat ini manusia itu pada dasarnya dalam kerugian. Tidak ada kecuali. Semua dalam kerugian. Kecuali, kecuali orang yang beriman dan melakukan atau mengerjakan amal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Baik. Karena pelajaran kita bahasa Arab, maka saya akan menerangkan di sini tentang ismun di dalam surah ini. Ismun itu kata benda. Kata benda itu atau ism dalam bahasa Arab bisa menunjukkan orang, bisa menunjukkan hewan, bisa menunjukkan tumbuh-tumbuhan, bisa menunjukkan benda mati, bisa menunjukkan makna. Jadi ism itu bisa menunjukkan itu semua. Kemudian fi'lun, kata kerja. Kata kerja yang dalam bahasa Arab ada kata kerja bentuk lampau, ada kata kerja bentuk sekarang, ada kata kerja yang akan datang. Kemudian harf atau huruf. Huruf dalam bahasa Arab itu adalah lafaz yang tidak ada maknanya kecuali apabila dirangkaikan dengan lafaz-lafaz yang lain. Nah, baru ada maknanya. Baik, kita akan jadi di sini apa? Bahasa itu, bahasa Arab, kalimat-kalimat bahasa Arab itu tidak lepas daripada ism, kata benda, fi'al, kata kerja, harfun, huruf. Tidak lepas dari situ. Bahkan ada kalimat yang boleh jadi tidak ada hurufnya. Ya, nanti kita bisa lihat. Baik. Mari kita lihat dalam surat Al-Asr mana ism. Ismun atau kata benda di dalam surat Al-Asr ini. Yang pertama, saya akan garis bawahi satu garis dulu. Jadi ism itu saya garis bawahi satu garis. Artinya ism itu. Kata ism, kata benda. Ya. Wal asri, demi masa. Al asri ini kata benda. Dalam bahasa Arab disebut al-ism. Tandanya apa? Tandanya ada alif lam. Ya, alif dan lam ini, alif dan lam, al-asr ini tandanya. Itu tanda pertama. Tanda kedua adalah kasrah jar. Ya, wal asri. Ya, tidak bisa kita mengatakan wal asra atau wal asru, tidak bisa. Harus wal asri. Ya. Ini huruf jar, jarur kasrah ini. Apa yang menyebabkan di sini jar adalah waw ini. Wawul qasam, ini wawul qasam namanya, sumpah. Demi masa, maka waw ini sumpah. Masa al-asr menjadi kasrah karena waw ini. Jadi tandanya al-asr ini ism ada dua. Yang pertama alif lam, yang kedua
jar. Baik. Al-ism yang kedua adalah al-insan. Saya garis bawahi satu. Satu garis bawah. Al-insan. Nah, itu ism. Manusia. Innal insana, sesungguhnya manusia itu. Al-insan ism, tandanya apa? Tandanya alif lam ini. Alif lam. Al-insan lafi khusrin. Ya. Al-insan ism atau kata benda menunjukkan orang. Al-asr kata benda menunjukkan masa, waktu. Lafi khusrin, khusrin ini ism, kata benda. Kata benda. Khusrin. Artinya kerugian. Jadi kata benda menunjukkan makna. Kata benda menunjukkan makna. Mana tandanya kalau khusrin ini ism atau kata benda? Tandanya adalah ini. Tanwin. Dua tanwin kasratain ini. Kasratain. Kemudian sebelumnya ada huruf jar. Jadi kata-kata yang sebelumnya ada huruf jar pasti ism. Ya. Atau tidak ada huruf jar di akhirnya tapi tanwin, dhammatain atau fathatain. Nah, ini kasratain, dhammatain, fathatain atau kasratain, maka pasti ism, kata benda. Jadi khusrin ini kata benda atau ism menunjukkan makna kerugian. Baik. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Alladzina ism, ismul mausul. Artinya orang-orang yang. Mana tandanya kalau alladzina ism? Saya garis bawahi ini ism, nama ism. Satu garis saja. Tandanya bahwa alladzina adalah ism adalah alif dan lam. Allah. Alladzina, alif dan lam. Artinya orang-orang yang. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya. Itu. Alladzina ism atau kata benda menunjukkan orang. Terus kata ism atau kata benda selanjutnya adalah as-salihat, amal-amal soleh. Ya, mana tandanya kalau ini ism? Adalah alif dan lam. Alif lam. Itu tandanya ism. Wa tawasau bil haqqi. Nah, al-haqqi ini ism. Nah, kenapa dia ism? Apa tandanya? Adalah alif dan lam. Al-haq. Nah, itu tanda pertama. Tanda yang kedua didahului dengan bi huruf jar. Nah, kata atau lafadz yang didahului dengan huruf jar atau dimasuki huruf jar, pasti dia ism. Jadi tandanya dua, alif lam dan jar. Ism yang ketiga adalah as-sabr. Kesabaran. Saya garis bawahi satu. Tandanya as-sabr adalah ism, adalah alif dan lam. Tanda yang kedua adalah jar. Ini fat kasrah. Baik, selanjutnya kita akan cari kata kerja yang ada di surat Al-Asr ini. Wal asri, demi masa, tidak ada kata kerja. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, tidak ada kata kerja. Illal ladzina amanu, ini kata kerja. Amanu, beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Baik. Saya garis bawahi kata kerjanya. Saya garis bawahi dua garis bawah berarti kata kerja. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal-amal soleh. Nah, amilu ini juga kata kerja. Saya garis bawahi.
mengerjakan amal-amal soleh. Amilu, kata kerja bentuk lampau. Amanu, kata kerja bentuk lampau. Wa amilu, kata kerja bentuk lampau. Wa tawasau, tawasau saling saling mewasiati, saling menasihati, saling berpesan-pesan. Tawasau, kata kerja bentuk lampau. Saling berwasiat. Nah, 2 kali wa tawasau nih. Tawasau saling berwasiat. Saya garis bawah. Jadi kata kerja di dalam surat Al-Asr hanya 4. 1 amanu, 2 amilu, 3 tawasau. Tawasau 2 kali, 4. Baik. Kita lihat mana huruf. Ya. Huruf tadi kita bilang lafaz yang tidak ada maknanya kecuali apabila digandengkan dengan lafaz-lafaz yang lain. Baik. Huruf itu saya garis bawahi 3. Ini wa. Huruf apa ini? Huruf qasam. 3 garisnya. Huruf qasam artinya huruf sumpah. Wal asri, wallahi, wattini, wazzaituni. Nah, semua waw itu sumpah. Allah bersumpah dengan masa di sini. Wattini, Allah bersumpah dengan buah tin. Wazzaituni, Allah bersumpah dengan buah zaitun. Tapi di sini wal asri, Allah bersumpah dengan masa. Jadi waw itu waw sumpah. Bahasa Arab disebut wawul qasam. Terus huruf selanjutnya adalah innah. Innah garis bawahi 3. Inna artinya bahwasanya. Inna artinya bahwasanya. Innal insana, bahwasanya manusia itu lafi khusrin. Lafi ini lamnya huruf. Maka saya kasih garis 3 juga. 1, 2, 3. Fi-nya huruf juga. Maka saya kasih garis 3. La ini penekanan. Penekanan fi di dalam. La fi betul-betul di dalam atau benar-benar di dalam. Khusrin kerugian. Bahwasanya manusia itu benar-benar, la artinya benar-benar, itu huruf taukid. Fi di dalam, benar-benar dalam khusrin kerugian. Illa ini juga huruf. Illa ini huruf. Kecuali. Illa artinya kecuali. Huruf dia. Saya kasih 3 garis. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Waw ini huruf. Wawul ataf. Kasih garis 3. Artinya dan. Bi ini huruf. Bi huruf. Kasih garis 3. Wa tawasau bil haqqi, saling berwasiat dengan kebenaran. Ya. Wa tawasau bih. Bis sabri ini juga bi huruf. Kasih garis 3. Nah, sudah kita jelaskan surat Al-Asr satu demi satu. Mana ism atau kata benda, mana fi'al atau kata kerja, mana harf atau huruf. Nah, jadi tidak lepas daripada ini. Tidak keluar daripada ismun fi'lun harfun. Begitu juga pembicaraan
kita kalimat-kalimat yang diucapkan manusia itu tidak lepas daripada ismun, fi'lun, harfun. Baik. Mari kita melihat struktur kalimat. Jadi kalimat yang akan kita pelajari atau yang ada di surat Al-Asr ini semua jumlah ismiyah atau kalimat yang dimulai dengan nama. Tidak ada kalimat yang dimulai dengan kata kerja di sini. Mana? Illalladzina amanu. Yang pertama, illalladzina amanu. Tidak lepas daripada ismun, fi'lun, harfun. Mana ism? Alladzina. Alladzina. Alladzina ismun. Nah. Oh, terlalu anu. Alladzina alladzina ism. Nah, garisnya satu. Kata kerjanya amanu. Amanu. Nah. Amanu. Kata kerja, ya. Kata kerjanya. Harfnya tidak ada. Amanu, oh ada. Amanu, sebenarnya ada amanu billah di sini, tapi tidak ditulis. Illalladzina amanu billahi, kecuali mereka beriman kepada siapa? Kepada Allah. Nah, tapi ada Allah di sini tidak ditulis. Karena apa namanya? Begitulah bahasa Al-Qur'an yang tidak mubadzir kata-kata. Kata-kata yang tidak perlu ditulis, ya tidak disebutkan, tapi dipahami. Dipahami bahwa ada di situ. Amanu billahi. Amanu billahi. Sebenarnya ada billahi di sini. Amanu billahi. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan iman itu ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kemudian, iman kepada qada dan qadar. Nah, tapi persoalan di sini illalladzina aman, kecuali orang-orang yang beriman. Bagaimana tulisannya kalau cuma dua orang yang beriman? Illalladzina amanu. Kalau dua orang yang beriman, illalladzina amana. Amana billahi. Nah, illalladzina amana billah. Tapi di sini orang-orang yang beriman kepada Allah, dua orang yang beriman kepada Allah. Kalau satu orang, illalladzi amana billahi. Nah, jadi alladzina amanu billahi. Billahi tidak ditulis di sini.
Alladzina ismun amanu fi'lun billahi harf. Harufnya yang mana? Hurufnya adalah ba ini. Ba ini hurufnya. Ini hurufnya. Huruf jar. Ya. Ini majrur Allahin. Jadi ismun alladzina, ismun fi'lun amanu harfun bih billahi, alladzaini ismun amana billahi, binya harf, alladzi ismun amana harf fi'lun billahi, binya harfun. Jadi kalau banyak orang yang beriman, kita bilang alladzina amanu billahi. Kalau dua orang yang beriman, alladzaini amana, amanu banyak orang, amana dua orang, amanah satu orang yang beriman. Ya. Oke. Ada yang bertanya? Iya. Baik. Kita kalau tidak ada bertanya, kita pindah kepada kata ini disebut jumlah ismiyah. Ini disebut jumlah ismiyah. Kenapa? Karena dimulai dengan ism. Alladzina ism. Nih, ism. Alladzaini alladzi ism. Karena dimulai dengan ism, maka disebut jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah. Baik. Yang kedua. Kalimat yang kedua sudah dihapus. Dihapus, paham semua? Alhamdulillah. Ada yang bertanya? Baik, kita hapus. Nah. Kalimat yang kedua atau jumlah yang kedua artinya amilus shalihat. Nah, amilus shalihat sebenarnya di sini ada alladzina, tapi tidak diulang-ulang. Kalau alladzina amanu, alladzina amilus shalihat, alladzina tawashaw bil haqqi, alladzina tawashaw bis sabr, bahasanya menjadi jelek. Maka Allah tidak mengulang alladzina. Cuma satu kali saja alladzina amanu wa amilus shalihat, tapi maknanya walladzina amilus shalihat. Jadi tetap alladzina. Kenapa dihapus lagi? Alladzina tetap di sini alladzina amilu as-salihat, amilu as-salihat. Amilu as-salihat. Alladzina amilu as-salihat. Alladzani amilu as-salihat. Amilu as-salihat. Nah, alladzani dua orang. Kalau satu orang tetap alladzi amilah. Bukan amilu di sini ya. Ini bukan amilu, tapi amila. Amila as-salihat. Nah, baik. Di sini alladzina, alladzi ism. Orang-orang yang, dua orang yang, satu orang yang, orang-orang yang amilus salihat, amilu fi'lun kata kerja, as-salihat mana harfnya? Tidak ada harf di sini. Tidak ada harf. Harfnya kosong. Mereka melakukan atau mengerjakan amal-amal soleh. Tidak ada di sini huruf, langsung objek.
Jadi orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman sudah, dan orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh. As-salihat, as-salihati, as-salihati, as-salihati. Banyak orang mengerjakan amal saleh, alladzina amilu as-salihat. Dua orang mengerjakan amal saleh, alladzani, dua orang yang amila as-salihat, mengerjakan amal-amal saleh. Satu orang, alladzi amilah, orang yang mengerjakan as-salihat, amal-amal saleh. Jadi dalam kalimat ini atau jumlah ini tidak ada huruf. Tidak ada huruf. Ya. Sudah? Sudah jelas? Baik, sampai di sini pelajaran kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan mudah sehingga bisa memahami surat Al-Asr yang surat sangat pendek tapi isinya sangat padat. Mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.